politik kita ternyata berbiaya tinggi, sehingga nggak semua orang yang punya potensi mau masuk. Ya lo kalau nyalek di DKI, apalagi Jakarta Pusat, dapil jahanam dibilang. Dapil jahanam. Dan neraka ya. Dapil neraka. Ya, Dapil dapil neraka. Ya lo harus mempersiapkan sekitar sekian. Gue bilang kalau nggak punya mahar ya harus mahir. Selama 3 bulan awal itu memang gue bawa gagasan dan ide gitu sebagai anak muda. Tapi nyatanya di lapangan tidak diterima. Karena di mata anak muda hari ini politik itu ya korup, terus isinya hanya orang-orang yang berprivilege, harus punya uang segala macem. Padahal ya memang setengahnya seperti itu. Nah, buat kita nih anak muda yang masuk politik, kita nih seperti lagi ngiyakinin cewek yang udah dikecewain cowok berkali-kali. Jadi kayak repot nih, trust issue nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Sultan di channel YouTube inla.com. Kali ini kita kedatangan caleg muda dari Partai Persatuan Pembangunan, Wan Muhammad Ilham dan Prisa Kire. Terima kasih undangannya. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Sul. Waalaikumsalam. Izin mengirim proposal saya. Ternyata kita dijebak di sini. Gimana Ham? Kire, sehat ya? Alhamdulillah. Jadi nomor urut udah keluar. Sudah. Alhamdulillah. Nomor urut berapa? Alhamdulillah dapat kepercayaan nomor urut 1. Dapil Banten 7 meliputi Kota Tangerang. Kalau Kire? Nomor 4, Dapil 1 DKI Jakarta Pusat. Oke, jadi memang ini sengaja ya kita mengundang caleg-caleg muda, dan ke depan juga akan saya undang caleg-caleg muda yang mungkin entah baru pertama kali mengikuti kontestasi demokrasi ini begitu, dan pasti udah pernah turun lapangan dong. Sudah. Itu kan yang sebetulnya orang banyak nggak tahu gimana sih waktu kampanye turun ke masyarakat gimana. Tapi saya mau mulai dari Ilham dulu deh. Siap. Ini nyiapin modal berapa Ham buat nyalek Ham? Repot pokoknya ngomongin modal. Tapi itu jadi satu pertanyaan yang semua orang tanyain ya. Jadi ketika gua muncul jadi caleg, orang tuh berasumsi bahwa wah lu berarti udah punya duit ya. Nomor urut 1 lagi. Apalagi nomor urut 1, bayar berapa lu? Gitu. Nah, jadi ternyata itu satu PR ya menurut gue dalam politik Indonesia, bahwa politik kita ternyata berbiaya tinggi, sehingga nggak semua orang yang punya potensi mau masuk. Nah, itu jadi satu PR yang menurut gue ke depan harus kita perbaiki. Artinya itu menjadi ketakutan banyak orang. Dan dipikir bahwa jadi caleg itu pasti punya duit. Nah, jadi akhirnya ya ini kan jadi kayak menyaring, secara nggak langsung menyaring orang-orang yang mungkin punya potensi tapi nggak punya duit. Mereka takut masuk politik karena mereka pikir wah ini duit semua Pak gitu. Nah, gue sih berpikir sebaliknya justru. Kalau dulu kita mungkin dimanfaatkan oleh para politisi, nah sekarang waktunya kita nih anak muda buat memanfaatkan politiknya supaya kepentingan kita yang terwakili. Nah, Artinya motif lu untuk nyalek itu apa? salah satunya adalah keresahan gue adalah gue di Kota Tangerang kan tinggal di Kota Tangerang, besar di Tangerang, terus sekolah di Tangerang. Jadi sehari-hari gue melihat misalkan banjir, macet, terus pendidikan ke depan, lapangan pekerjaan. Nah itu yang menjadi motif gue ke depan pengen nyalek. Jadi gue melihat bahwa ternyata keresahan gue ini bisa diselesaikan lewat kebijakan. Dan kebijakan itu yang bikin ya pemerintahan. Pemerintahan itu ya diisi orang-orang yang ada lewat politik. Dan karena itulah lu masuk dalam kontestasi demokrasi Dan di 2024. di samping itu gue berasal dari kepengen tahu juga sih Bang. Karena orang bilang politik itu kotor, banyak orang licik segala macem. Ya gue pengen tahu aja emang kayak apa sih yang orang ceritain itu gitu. Dan setelah melihat lebih dalam ya memang banyak tantangan yang jadi PR kita ke depan. Kira ini kan berarti di Dapil DKI Jakarta, provinsi kan. Gimana Rey? Apa secara modal finansial atau modal-modal lain yang emang ternyata berat nyalek di DKI meskipun belum terlalu panjang masa kampanyenya. Gimana kira? Iya, sebenarnya yang diobrolin Mas Ilham tadi sama ya, kayak apalagi anak muda dan segala macam, kalau identik nyaleknya bahwa ada keluar duit, apalagi gue ini di DKI Pak. Ya kan isinya ya tahu lah ya sendiri ya. Makanya kalau dibilang apa harus siapin finansial pun ya itu saya iakan gitu. Tapi karena gue sebagai anak muda, gue mau menunjukkan bahwa keterwakilan gue untuk anak muda di DPRD Provinsi DKI Jakarta, ya kalau bisa modal nekat dan modal gue punya kapasitas diri ya bismillah aja deh gitu. Jadi makanya financial itu pendukung ya, itu terlebih dari pendukung. Untuk motif gue di DKI pun itu yang mengubah stigma gue yang
masyarakat selama ini pahami bahwa ya lo kalau nyalek di DKI, apalagi Jakarta Pusat, dapil jahanam dibilang. Dapil jahanam. Dan neraka ya. Dapil neraka. Dapil Dapil neraka. Ya lo harus mempersiapkan sekitar sekian, gitu kan. Tapi kan sekiannya tuh berapa? Persepsinya tuh berapa? Nego harga bagaimana? yang nggak kebanyakan mungkin dari orang-orang ya. Mungkin, lo harus mempersiapkan 3M di Jakarta, 5M, bahkan sampai nominal belasan lah gitu. Tapi gue pun sendiri, buset, nilai segitu banyak juga ya. Tapi ya dengan gue modal nekat dan kapasitas gue sendiri, ya bismillah deh. Apalagi ini kontestasi pertama gue kan Bang. Gitu. Oh, berarti ini kontestasi pertama? Kontestasi pertama. Apa yang kemudian, ini berarti umur, udah lulus kuliah kah, dan memberanikan diri buat nyalek ini, kenapa sebenarnya? Usia gue 22 tahun. Insya Allah Oktober nanti lulus di Australia kan. Wisuda. Terus motivasi untuk gue nyalek ya, pertama nih, gue aktif Karang Taruna dari kecil, dari SMP. Udah organisasi dari SMP. Yang tadi dibilang keterwakilan anak muda ini untuk nyalek, sebenarnya tuh terlebih untuk pertama mempercepat proses mimpi gue, itu yang pertama kalau kepentingan pribadi. Mempercepat mimpi? Mempercepat mimpi gue. Apa emang mimpinya? Diplomat, Pak. Oh. Diplomat. Jadi itu untuk kepentingan pribadi misalnya gitu. Kalau urusan sosialnya, gue pengen sekali waktu gue Karang Taruna itu organisasi selama dari kelurahan, kecamatan, bahkan masuk ke RT RW, itu tuh membuat gue banyak sekali kebijakan dan program-program mereka untuk maju gitu loh sebagai anak muda. Ini kita bicara tentang anak muda, apalagi perempuan dan segala macam. Nah, gue mau banget memberikan akses itu kepada mereka. Karena gue ngerasa pada saat gue organisasi di lapangan, pada saat itu, kurangnya akses yang bisa ngebawa gue naik ke atas. Otomatis itu juga menjadi tujuan gue untuk teman-teman muda, ini gue mengangkat mereka nih. Apa bisa ngasih akses ke mereka gitu. Nah, cara lu kemudian setelah, katakanlah jadi, duduk, dan cara mengangkat itu, bagaimana konsep yang sudah terpikirkan? Oke, itu kan bicara tentang nanti apakah gue ditempatkan di komisi berapa-berapa, itu kan urusan nanti Pak. Tapi dengan cara gue ngangkat mereka ya adalah sebelum gue jadi aja saat ini, alhamdulillah gue sedang ngangkat mereka Pak. Karang Taruna. Ngangkatnya itu bukan berarti gue menjadikan dia jabatan A, B, C, D, enggak. Tapi mengangkatnya dalam artian meningkatkan kualitas SDM mereka Pak. Jadi yang tadinya anaknya pendiam, introvert, kita bicara lingkup kecil ya. Misalnya Karang Taruna di kelurahan gue nih, di salah satu dapil di Kelurahan Sumur Batu, di Kecamatan Kemayoran, dapil gue sendiri, ada beberapa potensi Karang Taruna yang dimana anak-anak itu introvert banget. Karena itu tidak adanya akses dan motivasi untuk mereka. Pada saat gue masuk menjalankan program, waktu alhamdulillah kemarin 17-an juga kebetulan, akhirnya gue melihat potensi-potensi mereka. Ya akhirnya gue bisa sambungkan, misalnya gue kirim ke komunitas apa, terus juga disambungkan lagi kolaborasikan dengan deputi apa dan instansi apa gitu. Jadi pemberdayaan itu sudah dilakukan sebelum kemudian jadi gitu ya. Nah tapi tadi ada ketakutan yang sama kan? Ada yang disebut ini butuh sekian. Emang kenapa kemudian persepsi itu masih mengakar ya di pikiran anak-anak muda bahwa lu kalau nyalek lu harus punya uang sekian, modal sekian. Faktanya nih waktu lu turun lapangan emang gimana Ham? Menurut gue bukan persepsi, memang fakta. Memang benar. Politik di Indonesia itu masih jadi seperti negosiasi. Orang mau belanja. Jadi ada barang yang didapatkan, ada harga yang dikasih untuk dapat sesuatu. Nah, fakta yang gue temukan di lapangan adalah memang politik kita itu masih high cost. Bukan maksud gue adalah money politik ya, di hari H ngasih duit buat milih. Tetapi untuk menjalani sosialisasinya aja. Kayak sebagai contoh gue punya target dipilih oleh 17.000 orang. Sementara umur gue 23 tahun. Gue nggak punya modal sosial. Gue nggak pernah jadi RT, gue nggak pernah jadi siapa RW. lu gitu ya? Sokap gitu kan. Ujuk-ujuk datang ke masyarakat minta dipilih. Nah, dalam waktu 6 bulan ini, apa cara yang paling instan yang bisa gue lakukan? Memperkenalkan di publik. Cetak spanduk, pasang billboard. Itu apa Pak kalau bukan duit? Itu kan duit. Ketemu masyarakat. Oh, nyetak juga berarti ya? Iya, nyetak. Jadi sekalipun anak muda nggak bergantung di sosial media doang berarti ya? Nggak bisa, karena ada masyarakat konvensional yang mereka nggak buka HP, lihat di jalan. Itu harus gue sentuh juga kan. Nah itu apa kalau bukan duit? Duit juga. Ketemu masyarakat, konsumsinya siapa yang bayarin? Transportnya siapa yang bayarin? Nah, kadang-kadang ya itu jadi PR kita juga ke depan ya. Mungkin politik kita juga harus ada satu sistem yang bisa menyelesaikan itu menurut gue. Karena kalau ini dibiarin makin lama makin parah. Nah pertanyaannya, lu menyikapi hal itu bagaimana? Apakah kemudian
Ya karena sudah tersistem seperti itu, ya mau nggak mau bang, gue juga ikutan. Apa ada Itu yang gue perlawanan bilang. yang lo? Gue bilang kalau nggak punya mahar ya harus mahir. Oh, iya. Kalau tidak punya mahar harus mahir. Jadi pinter-pinter gue aja membawa diri gitu. Kadang-kadang gue itu sering banget datang ke masyarakat, nggak kenalin kalau gue itu caleg. Datang ke pengajian bukan berarti gue tuh maju ke depan, ngasih sambutan, saya kebetulan caleg, enggak. Datang ke pengajian jadi jamaah. Membangun modal sosial itu dari awal. Betul. Itu yang bisa gue lakukan bang, untuk mengikis itu. Karena kalau enggak, ya gue waktu 6 bulan harus dipilih 17.000 orang, cara paling instan adalah yang konsekuensi finansial, dan itu ya sangat Emang lu mahal. tawarkan gagasan, lu tawarkan program ke masyarakat itu Mungkin ada ya sebagian orang yang suka dengan itu, yang buka medsos, yang mereka research lah untuk wakil mereka yang berkapasitas. Tapi ada juga sebagian masyarakat yang menjadikan pemilu ini sebagai ajang untuk kesempatan dalam kesempitan. Jadi momen-momen tertentu yang mereka bisa minta ke caleg atau segala macam. Ya persepsi bahwa caleg itu orang yang berduit itu yang terbentuk. Sehingga kita ini orang-orang tidak bersalah ini ujug-ujug datang ke masyarakat, mereka berpikir kita ini orang kaya. Jadi ya konsekuensinya lagi-lagi finansial. Nah tentu itu jadi problem buat kita ke depan. Gue nggak jarang bang, kadang-kadang jangankan orang yang nggak ngasih duit ya. Gue diundang datang satu acara turnamen bola. Terus ya gue inisiatif aja, gue bilang, oh iya pak nanti saya datang, nanti saya bantu ya. Gue nyebut angka, gue bilang 500.000 nanti saya bantu ya. Tahu jawaban dia apa? Kalau bapak datang dengan 500.000, itu apa yang dikasih pak? Jadi gue bahkan ditolak hadir karena 500.000 itu nggak cocok harganya. mintanya 200.000. Nggak tahu pak. Walau alam, kalau 200.000 gue seneng banget. Tapi terjadi bahkan ketika gue ngasih aja ya, bantu aja, itu masih ditolak karena harganya nggak cocok. Itu baru perkenalan loh, belum memilih segala macam. Nah gue curiga, jangan-jangan pemilu 2024 ini money politiknya lebih parah dibanding 2019. Karena kan 2024 ini setelah COVID, setelah ekonomi kita melemah segala macam, banyak PHK. Nah, gue takutnya Jadi ada potensi itu melonjak justru itu. angkanya ya. Dan itu ya sangat merugikan kita buat anak muda ya. Apalagi yang nggak punya sumber daya finansial yang mumpuni. Kalau Kire waktu udah sempat turun ke beberapa kelurahan, beberapa kecamatan kan sudah. tadi. Nah itu gimana melihat fakta di lapangan? Apakah gagasan kita sebagai anak muda bawa program itu laku nggak? Betul. Setelah gue turun lapangan selama hampir 4 bulan ini, dari sebelum Ramadan, gue udah safari-safarian turun kecil-kecilan. Selama 3 bulan awal itu memang gue bawa gagasan dan ide gitu sebagai anak muda. Tapi nyatanya di lapangan tidak diterima hal seperti itu. Ini fakta lapangan ya, tidak diterima. Ternyata yang mereka butuhkan ya bahkan program-programnya ditodong langsung gitu misalnya. Program mereka, Mbak jalanin dong program kita yang sudah jalan begini-begini. Memang ditodongnya bukan seperti Mas Wan Ilham ini langsung duit 500.000, tapi langsung ditodongnya tuh Mbak ikut ya ke kegiatan kami untuk nge-support segala macam. Tapi ya ujung-ujungnya juga UUD gitu, ujung-ujungnya duit. Di lapangan sendiri untuk ngeluarin biaya misalnya, Bang Sultan. Untuk di lapangan sendiri, alhamdulillahnya gue tidak begitu merasakan seperti Mas Ilham yang kayak langsung duit, karena memang blending gue itu kan di awal udah pernah jadi aktif lah di kegiatan masyarakat gitu, terutama di Dapil sendiri, Jakarta Pusat. Gue lahir di situ, gede di situ, berorganisasi juga berawal semua dari itu sebelum ke partai politik gitu. Jadi akhirnya alhamdulillahnya masuknya, kalau gue bisa memutus stigma bagaimana menyikapi permasalahan itu, alhamdulillah gue bisa dengan bahwa gue pernah loh berkontribusi, bukan kontribusi uang ya, kontribusi kerja gue sendiri, kinerja gue di sini. Pernah melakukan pemberdayaan di Karang Taruna. Alhamdulillahnya gitu. Jadi alhamdulillahnya juga ke majelis taklim, ke komunitas misalnya ada goes dari RW, kelurahan dan segala macam ya jalan-jalan aja gitu. Terlebih memang harus pendukungnya adalah finansial lagi. Tetap ya. Tetap. Ya. Tapi gue boleh nambahin nggak bang? Jadi gue itu punya keberuntungan ya. Mungkin gue bisa bilang keberuntungan karena kebetulan aja di dapil gue itu, di DPRD provinsi, di dapil gue, partai lain gak ada yang mencalonkan anak muda. Itu sangat keberuntungan buat gue, karena satu-satunya anak muda di dapil gue dapat nomor urut 1 lagi, itu hanya gue. Nah itu jadi satu segmen yang menurut gue jadi agak leluasa untuk. Tapi apakah itu karena gak ada yang berminat? Kayaknya nggak ada yang berminat. Kayaknya ya. Dan kenapa berminat? Jadi gue itu salah satu kenapa gue masuk politik. Karena teman gue nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, Pak. Karena di mata anak muda hari ini politik itu ya korup. Terus isinya hanya orang-orang yang berprivilege.
harus punya uang segala macem. Padahal Ya memang setengahnya Iya. seperti itu. Tetapi bisa dibayangin nggak kalau nggak ada anak muda yang nekat Iya. masuk ke dalam, berusaha membedah ini satu persatu, ya nggak akan benar. Gitu. Artinya modal nekat tadi kan. Ya modal nekat itu yang ya tapi kan ketika kita mendeklarasikan untuk terjun dan modal nekat pun nggak akan cukup juga kan Betul. sebetulnya, gitu. Nah itu yang gue kepo gitu loh, di saat ada banyak sekali anak-anak muda yang enggan gitu, jangankan untuk ikut kontestasi, ngomongin aja tuh malas loh sekarang anak muda soal politik gitu kan, ribet lah pokoknya. Nah lu berdua nih nyalek gitu loh. Nah kalau tadi, makanya gue kepo, politik dalam isi kepala lu, ketika banyak kepala anak muda ini menganggap politik itu kotor, emang lu masih bisa menemukan titik cerah di dalam dunia perpolitikan? Sulit. Memang sulit. Menemukan titik cerah dalam politik itu sulit. Tetapi masih ada. Nah, gue melihat bahwa sekarang ini yang mendukung gue, yang mensupport gue itu adalah teman-teman yang sama-sama kehilangan harapan sama politik. Gue pun berusaha mewakili kehilangan harapan mereka soal politik. Di mana mereka itu males lihat foto caleg, males dengerin caleg ngomong bahkan, terus juga, aduh jangankan riset deh, ngomongin ada pemilu aja kayak, udahlah, ini tuh kita nyoblos orang, terus besok mereka lupa sama kita. Di isi kepala teman gue tuh seperti itu. Nah buat kita nih anak muda yang masuk politik, kita nih seperti lagi ngiyakinin cewek yang udah dikecewain cowok berkali-kali. Jadi kayak repot nih, trust issue nih. Nah akhirnya ya kita coba PDKT dengan cara yang berbeda. PDKT gue adalah salah satunya dengan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Gue itu turun ke masyarakat, Bang. Lebih banyak dengar daripada gue ngomong. Karena sebetulnya masyarakat itu pengen didengerin, bukan pengen diceramahin. Gitu. Jadi lu gak dateng, ngebuk-ngebuk pidato gitu? Enggak, Pak. Jadi banyak juga nih teman-teman gue, anak muda yang jadi caleg, mereka tuh berpikir bahwa ketemu masyarakat harus menunjukkan bahwa dia tuh pintar. Betul. Jadi kalau ngomong begini, data ini segala macam, masyarakat nggak mau. Masyarakat itu maunya didengerin. Pak, Bapak ngomongin kemiskinan berapa persen segala macam. Nyatanya di kampung saya belum ada CCTV, makanya begal masih bisa masuk. Nah, Bapak kalau besok jadi dewan bisa nggak hadirin CCTV? Nah, itu menurut gua salah satu hal konkret yang bisa kita lakukan. Jadi gua lebih banyak dengar daripada ngomong. Di Jakarta, apakah sama dengan yang di kasusnya tadi Ilham ceritain? Atau ternyata yang ditagih justru gagasan kalau di Jakarta? Kalau di Jakarta juga karena menjadi kota padat penduduk ya, udah pasti, dan itu Jakarta Pusat lagi. Emang secara penduduk banyak sekali gitu dibanding Jakarta-Jakarta lainnya. Gagasan itu memang tidak diterima. Sama, gue turun dapil selama ini juga jarang sekali menjelaskan bahwa gue caleg begini, program gue begini, itu jarang sekali Bang Sultan. Gue lebih baik datang set silaturahmi, ibu begini-begini, terus juga akhirnya banyak lebih mendengarkan mereka gitu loh. Mbak, program kita begini yang sudah berjalan, cuma putus karena adanya begini-begini. Oh, lebih banyak mendengarkan. Gue tidak pernah menjelaskan ide gagasan. Ya tergantung ya, karena ketemunya di masyarakat entah sama anak muda atau sama segmentasi yang orang tua mungkin atau bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Itu lebih lebih menyesuaikan saja. Tapi kalau ditanya apakah turun dapil pakai ide gagasan, tidak. Lebih baik mendengar. Nah selama ini yang lu tadi cerita PDKT ini tuh, faktanya anak muda itu justru lebih banyak ngikut karena lu sebagai sosok anak muda, atau justru kayak orang tuanya atau ibunya yang lebih semangat? 50-50. Jadi anak muda itu ada yang senang ngeliat anak muda lain tampil mewakili dia, tapi ada juga anak muda yang nyinyir karena crab mentality kan. Maksudnya ada teman yang sukses ya mereka, kalau lu sukses duluan bro, nggak boleh dong gitu. Harus bareng-bareng. Nah, crab mentality itu yang ada juga, gue rasakan ya, bahwa ada juga anak muda yang merasa sesama anak muda mereka nggak akan lebih kompeten dari yang lebih tua. Betul. Tapi di samping itu ada juga orang-orang yang usianya lebih senior dari kita, tapi mereka melihat anak muda ini justru sebagai harapan baru. Karena mereka lost hope dengan generasi mereka sendiri. Udah deh, ini teman-teman gue nih yang udah pada tua ini, kata mereka, kemarin jadi caleg terus ngianatin rakyat semua. Udah deh, mendingan kita kasih anak muda. Itu ada juga, Bang. Bahkan ada juga secara psikologi ya, orang tua yang memilih anak muda itu karena pengen anaknya mirip si anak muda tersebut. Jadi secara psikologi, aduh ini anak baik, ini saya pengen deh anak saya kayak dia, makanya saya pilih dia gitu. Nah itu mungkin psikologi politik beberapa rasionalisasi tapi gitu ya, nggak semua orang yang dukung gua adalah anak muda dan nggak semua yang dukung gua adalah orang tua. Campur. Itu tadi ya, campur ya. Sangat complicated. Nah tapi kalau dalam konteks kita masuk ke gagasan, artinya inisiasi atau niat baik ini kalian berdua untuk terjun dalam kontestasi politik ini nggak mungkin kosong dong. Pasti sudah
mengumpulkan niat, mempelajari dapil dan lain-lain sebagainya. Sebagai fungsi legislatif di tingkat provinsi tentu saja, apa yang sudah lu pelajari di dapil yang lu terjun di sana? Apa yang akan lu ubah dan seberapa optimis di tengah ketidakpercayaan publik terhadap politik hari ini? Siapa nih? Gua apa? Ilham dulu boleh. Gue sih melihat ya kalau di dapil gue sendiri itu masih ada 85.000 orang yang belum dapat pekerjaan, Bang. Dan mayoritas dari mereka adalah generasi muda. Lu Menurut di 85.000 itu atau? ini lagi ngelamar kerja, nyalek kan ngelamar kerja nih. Jangan-jangan gue termasuk. Gitu. Nah, gue melihat 85.000 ini menjadi satu fokus yang gue harus sampaikan ke berpihakan gue. Bahwa ke depan pemerintah itu hadir bukan hanya menjadi kuar-kuar harus menghadirkan lapangan pekerjaan, tapi juga memfasilitasi. Nah, iya, fungsi legislatif itu kan juga tidak bisa kemudian mengeksekusi lapangan Betul, kerja, tidak bisa. Makanya ke depan kita harus menghadirkan satu kebijakan yang memang memberikan akses pada anak muda supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Jadi bukan melulu kita nyari kerja terus, tapi juga berorientasi menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, pemerintah itu bisa memberikan fasilitasi lewat misalkan menghadirkan satu creative hub. Sehingga anak muda di Tangerang kalau punya ide, dia bisa coba trial and error di creative hub itu. Supaya besok kalau dia jadi pengusaha, ya dia nggak perlu cari-cari fasilitas yang biaya mahal, dia bisa pakai fasilitas pemerintah. Nah, hal itu bisa dihadirkan lewat kebijakan. Nah, kalau lewat legislatif bisa apa enggak? Memang lebih efektif lewat eksekutif. Tapi ya apa jadinya kalau eksekutif kita nggak bisa, ya kenapa enggak kita masuk dari legislatif dulu? Gitu. Kemudian menekan eksekutifnya untuk mengeksekusi kebijakan tersebut. Karena gue melihat kepentingan seperti ini, hal-hal yang visioner begini, itu tidak bisa diwakili oleh mereka yang sudah generasi lanjut menurut gue. Karena jarang ada orang tua yang gaul gitu loh ibaratnya. Menurut gue mereka nggak mengerti detail apa yang menjadi keresahan kita. Makanya yang tahu ya kita sendiri, anak muda sendiri. Gitu. Dan gue pengennya sih ya jadi anggota DPR yang memberikan satu bentuk komunikasi yang informal. Jadi tidak melulu dalam embel-embel anggota DPRD gitu ya, tapi sebagai teman aja, teman ngobrol, teman curhat yang bisa sewaktu-waktu lu hubungin, sewaktu-waktu lu sampein aspirasi, dan itu bisa gue wakilin. Itu akan memungkinkan nggak kira-kira untuk dilakukan selanjutnya? Karena kan bahkan kadang-kadang kita ketika pemilu gitu ya, kita memilih orang yang suatu saat orang itu akan meminggirkan kita di jalanan dengan pengawal. Iya. Gimana, Om? Seberapa komit sebetulnya? Sebetulnya balik lagi kalau itu kepada karakter ya. Itu balik lagi kepada karakter. Mungkin orang yang kenal gue bisa lihat apakah gue tipe orang yang melupakan teman dalam tanda. Meskipun kita belum tahu ketika sudah jadi meskipun pejabat, tidak tahu. seperti Meskipun apa gitu. Masyarakat trust issue nih, sama pejabat kan trust issue nih. Iya. Apakah itu balik lagi ke karakter menurut gua. Nah, seberapa komit ya itu bisa dilihat dari track record. Ray, di Jakarta ini kan kalau gue lihat ada segudang masalah lah. Kayak kemarin ada air bersih aja kan belum sepenuhnya terjamin, masalah kabel aja kita masih luar biasa parah. Kemarin gue podcast sama Bang Farazandi juga, kok Jakarta nih yang dibahas rumput JIS ya rame gitu, padahal persoalan-persoalan basic di Jakarta ini masih banyak. Nah, ini apa yang lu bawa yang kemudian suatu saat semisal lu jadi gitu, yang ingin lu lakukan tuh apa? Oke. Kalau dibilang tadi itu adalah isu lingkungan ya mungkin yang kita bilang tadi, yang lagi happening kemarin-kemarin nih Bang ya. Kalau gue akan ngebawa isu tentang pendidikan. Pendidikan. Karena menurut gue sendiri pun lahir di lingkungan yang kalau orang bilang mungkin, Kira punya privilege, Kira punya akses yang gampang. Tapi nyatanya tidak juga, gue berawal dari nol juga Pak. Terlepas dari orang tua ya, kita bicara tentang diri sendiri. Beneran dari nol, ya mungkin ada privilege yang dibantu juga. Cuman kan gue lahir di daerah yang padat penduduk dan segala macam, gue melihat lingkungan masyarakat yang dimana kualitas SDM-nya masih kurang. Masih banyak yang perlu dibantu, ditolong. Nah, makanya dari pendidikan itulah semua berawal. Gitu. Jadi kualitas sumber daya manusianya itu berawal semua dari pendidikan. Maka dari itu, alhamdulillahnya juga saat ini kan gue ngejalanin membuat program pendidikan ruang ngaji. Yang dimana gue melayakkan guru-guru ngaji, dan juga bagaimana anak-anak muda bisa melek lagi lah untuk bisa hal sepele. Kita bicara tentang agama, hal sepele kayak mereka belajar ngaji lagi secara online maupun offline gitu. Dan akhirnya di Dapil pun sepakat bahwa ini
saya turun dapil terus ketemu ibu-ibu bapak-bapak, oh iya benar, anak saya juga kemarin setelah adanya sistem zonasi yang di DKI kemarin happening banget, bahwa di zonasi di Jakarta ini sangat hektik banget tahun ini gitu kan, bahwa adanya jalur-jalur yang memang afirmasi, jalur zonasi dan segala macam, bahwa sangat mempengaruhi mereka. Bahkan ada beberapa orang yang menganggur, jadi pengangguran pendidikan siswa. Pengangguran pendidikan siswa, jadi mereka harus nge-hold beberapa tahun untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Karena saking merekanya, ya maaf mungkin tidak mampu untuk membayar swasta, akhirnya mereka nge-hold. Nah dari situlah bagaimana gue mengaplikasikannya, ya gue dengan pendidikan, ngajarin mereka sekolah kehidupan, sekolah-sekolah basic yang tidak diajarkan di sekolah. Misalnya kayak psikologi yang sekarang kita tahu anak-anak zaman sekarang mental illness gitu kan. Ya mental illness tuh apa sih, hal sepelenya kan gitu. Akhirnya bagaimana gue menunjukkan itu dengan kolaborasi Karang Taruna. Terus juga yang kita tahu misalnya ada namanya finance di sekolahan gitu, di kampus. Finance itu kan belajar tentang bagaimana kita menggunakan Excel, ngerekap keuangan dan segala macam. Tapi mereka tidak tahu bagaimana dia memanage keuangan mereka sendiri gitu. Nah hal sepele kayak gitulah yang gue bawa ke dapil tentang pendidikan bukan cuma tentang sekolah, tapi tentang ilmu yang gue bagikan ke mereka. Jadi berangkat dari keresahan itu. Berangkat dari situ. Oke. Gue mau masuk di soal partai politik. Sebelum kemudian nama-nama dan nomor urut itu diumumkan, pasti kan kalian ada kewajiban administratif dan beberapa prosedur partai politik yang kalian lewati. Sekarang kalian diusung dari partai P3 gitu ya, which is itu partai yang sejak Orde Baru sudah ada, partai tertua bahkan, partai Islam tertua. Gimana kalian survive? Ini dari mulai bertanya udah ketawa. Gimana kalian ini survive di, ya orang malas sekarang anak muda berpartai bro. Betul. Gimana? Betul, dan memang menjadi satu tantangan buat kita anak muda yang masuk politik untuk menjelaskan kepada status quo bahwa anak muda ini sekarang penentunya. Jadi kita misalkan dalam satu ruangan, terus mayoritas orang tua. Kan kita harus effort lebih meyakinkan mereka semua bahwa di luar sana nih, di luar ruangan kita, itu anak muda semua. Nah itu padahal yang diomongin kebijakannya untuk anak muda. Nah itulah. Nah menurut gue itu satu perjuangan ya, satu effort yang sudah gue lakukan, bahwa gue memperjuangkan anak muda itu bukan nanti di DPR, bahkan dari sekarang sudah bisa mencalek dan mewakili anak muda. Menurut gue itu sudah perjuangan. Karena perjuangannya mungkin orang nggak lihat, tapi dari masuk partai, survive di dalam internalnya, kemudian dapat nomor urut 1, menurut gue itu adalah sebuah perjalanan yang gue dedikasikan kepada anak muda Tangerang. Tapi dalam konteks budaya politik yang kalian terjun di sana gitu ya, di partai, di institusi partai, apakah memang sudah waktu dan zamannya bahwa anak muda ini menjadi pembicaraan, menjadi subjek dan objek sekaligus gitu? Atau memang kayaknya memang masih panjang trek anak muda di partai politik? Sebenarnya Bang ya, kalau menurut gua, buka aja jujur aja. Ini seperti obrolan sultan. Ada ini ya. Iya, curhat bareng sultan nih. Menurut gua ya, memang kita itu nggak bisa nunggu kapan kesempatan itu diberikan ke kita. Nggak bisa. Harus kitanya yang ngerebut. Harus kitanya yang tampil, yang memang merebut atensi dari mayoritas orang, bahwa sekarang itu waktunya anak muda. Karena anak muda ini sekarang banyak nih. Tapi di bidang politik sedikit menurut gue. Sedikit. Khususnya di dapil gue ya mungkin ya. Kalau di DKI mungkin banyak, tapi di Banten sedikit Pak. Orang anak muda Tangerang yang masuk politik itu sedikit. Mayoritas dari mereka apatis, bukan apatis, tapi kehilangan harapan, malas berharap sama politik. Karena itu nggak menyelesaikan apapun dalam kehidupan mereka, tidak memberikan efek apapun pada kehidupan mereka, bahkan ya hanya berisik aja di HP gue nih berita-berita politik ini. Karena ya gue nyari kerja sendiri, sekolah sendiri. Kebergantungan mereka terhadap kebijakan pemerintah juga mulai berkurang karena peran swastanya naik. Nah itu di dapil gua. Nah ke depan mungkin peran pemerintah harus lebih banyak supaya ya masyarakat juga bisa melihat politik ini jadi jalan keluar. Tapi di dalam partai politik, cara lu meyakinkan terhadap senior-senior itu melalui cara yang seperti apa? Kalau gua balik lagi ke prinsip dasar ya komunikasi. Lobby, negosiasi itu memang prosesnya panjang. Gua akui panjang. Gue harus meyakinkan berkali-kali bahwa di luar sana lebih dari 50% pemilih adalah anak muda. Dan kalau ini nggak diwakili, partainya akan kalah. Jadi gue hadir ke situ bukan gue minta-minta jabatan. Tapi kalau partai ini mau menang,
kalau ini mau mewakili aspirasi publik, di luar sana yang banyak anak muda. Kesadaran itu yang lo... Kesadaran itu yang gue bangun, dan ternyata partainya sangat-sangat memberikan ruang buat gue. Asik. Asik. Ini masuk ke promosi. Asik. Kira Bisa diulang nggak yang itu? Gimana kira ini kan lu anak muda juga, mungkin termuda mungkin ya? Termuda alhamdulillah. Perempuan juga, survivalitas di institusi partai yang kita tahu secara budaya politiknya mungkin seperti apa, bisa ceritain? Ya. Kalau budayanya gue nggak ceritain kayaknya. Ya kalau emang dibilang partai tua, gue lahir dari partai tua gitu. 3 tahun lalu gue terjun di dunia politik yang gue aja diajaknya kaget gitu. Untuk terjun di, partai P3 gitu. Yang notabene memang anak muda pada saat itu tidak ada gitu kan. Nah, akhirnya juga gue meyakinkan gimana cara gue survive di partai itu sendiri ya, dengan kerja gue. Kalau tadi Mas Ilham bilang komunikasi, gue bilang adalah ya gue kerja nyata aja udah. Bisa nunjukin ke mereka bahwa I'm capable, gue tuh capable loh untuk bisa mewakili keterwakilan anak muda. Ditambah juga memang partai tua yang sedang mencari anak-anak muda, sedang mencari, apalagi di kontestasi tahun depan ini kan luar biasa anak mudanya dari partai-partai baru gitu kan. Nah, pun di Dapil. Di Dapil itu kalau ditanya Mbak Kire dari partai mana? Dari partai P3 gitu. Oh, kok mau di partai P3, kan kamu muda gitu. Terus bismillah Pak, saya ingin memperbaiki gitu. Saya ingin melahirkan kembali P3 dengan anak-anak mudanya gitu. Iya Mbak, saya siap dukung. Asal Mbaknya begini-begini misalnya. Asal Mbak memang punya kualitas, punya kapasitas untuk bantu masyarakat nih di Dapil gitu. Dan antusiasme, kebetulan di DKI Jakarta itu kan banyak sekali Pak basis P3 ya. Lagi angkat gue ketahui, ternyata kalau ketemu di Dapil, wah saya dulu P3 gitu. Jadi dulu P3 gitu. Nah, gue masuk pun di situ akhirnya kan ada ikatan emosional harmonisasi bahwa dia pernah menjadi satu rumah lah sama gue gitu kan. Nah, itulah trust yang itu gue akan bangun. Gue bilang, Pak, insya Allah saya akan menjadi keterwakilan anak muda di partai yang mungkin dulu Bapak pernah ngerasa dikecewakan, Bapak pernah ada konflik-konflik apa dan segala macam. Insya Allah saya akan memperbaiki itu sebagai anak muda. Gitu. Gue boleh namanya nggak Bang? Boleh, Jadi, boleh. banyak teman gue ini salah persepsi soal P3. Dikiranya orang yang masuk P3 itu adalah orang-orang yang hanya ahli ibadah. Karena lambangnya Ka'bah, partai Islam segala macam. Dikiranya yang masuk P3 itu ya cuman ya lu kalau udah alim lah, udah pinter baca Quran baru lu masuk P3. Menurut gue itu persepsi yang salah. Sebagai contoh gue pribadi, gue tidak punya latar belakang pendidikan agama yang kuat. Gue bukan santri dan gue tidak punya, mungkin pengetahuan agama gue juga so-so gitu. Mungkin kalau bulan puasa gue ngelihat warteg juga masih tergoda gitu. Sholat juga mungkin masih bolong-bolong. Tapi Islam ya? Islam saya Pak. Tapi Islam. apakah karena itu gue tidak ber-P3? Menurut gue salah. Karena justru karena gue masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya, justru gue belajar di tempat yang benar. Betul. Jadi gue selalu bilang bahwa lu itu masuk P3 dulu baru benar, bukan nunggu bener dulu baru masuk P3. Nah itu satu persepsi yang mungkin kebalik selama ini. Jadi lu ingin meluruskan persepsi itu gitu ya? Betul. Atau salah satu cara lu untuk apa? Membuat regenerasi yang cukup luas di P3, Ham? Meluruskan persepsi aja sih bahwa orang selama ini melihat P3 itu hanya diisi orang-orang yang wah agamanya kuat atau segala macem. Gue nih sholatnya masih bolong-bolong, enggak lah kayaknya kalau P3 gitu. Tapi menurut gue salah. Justru lu belajar dulu di P3 baru bisa begitu, bukan nunggu begitu dulu baru masuk P3. Itu persepsi yang kebalik. Tapi bahwa berpolitik di institusi partai memiliki banyak tantangan. Iya, Sepakat. sepakat. Apa tantangan itu? Tantangannya adalah salah satunya kita kan shifting nih. Jadi lagi proses regenerasi di semua partai politik menurut gua. Nah, tantangan kami di P3 ya karena di situ mayoritas masih pengurusnya adalah yang lebih senior, yang meyakinkan yang senior bahwa sekarang adalah waktunya generasi muda. Itu awalnya menjadi tantangan, tapi makin ke sini P3-nya juga memberikan ruang bagi kita. Udah? Padahal ya lagi kayaknya. Nah, berhenti di situ aja. Ya, tapi kalau terkait ini, tadi kan udah cerita apa tantangannya, tetap ada peluangnya gitu ya. Tapi bahwa ketika turun ke masyarakat, sandungan atau paling tidak banyak nggak sih orang yang mempertanyakan atau mencocokologikan soal pilpres yang kemudian entah membatasi atau bahkan mendukung di dapil kalian berdua. Gimana? Siapa dulu? Ladies first? Ladies first atau? Ilham dulu aja. Oh, gue dulu. Kalau soal pilpres, mayoritas masyarakat hari ini kalau ngomongin politik mereka taunya pilpres.
Soal pileg tuh malah mungkin menurut gue ya di bawah 50%. Kesadaran dan keilmuannya nggak cukup Kurang. ini ya. Bukan masa keilmuan, udah males ngelihat caleg-caleg tuh dalam otak mereka, ini orang cuma datang sekarang besok hilang. Makanya transaksinya terjadi terus. Nah yang jadi bahan pembicara mereka adalah pilpres. Nah menurut gue ini jadi PR juga nih buat kita caleg nih, karena masyarakat nggak tahu kalau harus milih caleg juga selain presiden. Di Otomatis Tangerang, pertanyaan-pertanyaan masyarakat juga ke sebagai partai P3, iya. ini Bang Sandi gimana? Nah, betul. Itu Oh ini topiknya di situ ya. Jadi Masuk udah ke situ. berusaha gue netralisir sebetulnya. jadi Tapi- wapres nggak gitu kan? Itu kan Benar. pertanyaan juga. Tentu kalau kontestasi politik tingkat nasional itu kan adanya pada ranah pimpinan partai kita Bang ya. Wabil khusus kalau di Tangerang itu yang jelas nama Bang Sandiaga Uno itu cukup dikenal. Betul. Dan pada pemilu 2019 itu punya suara yang lebih baik dibanding paslon yang lain. Nah gue sih pribadi sangat terbantu dengan adanya Bang Sandi. Ini lebih memudahkan gue untuk memperkenalkan P3 ke masyarakat Tangerang. Kira? Yes, kalau di DKI juga kalau Bang Sandi itu kan emang sudah dari 2019 selain mencalonkan diri juga kan akhirnya dia menjadi menteri kan, menteri Parekraf gitu. Bahwa siapapun anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak udah ngeliat bahwa Bang Sandi ini secara kerja bagus lah, memang anak muda. Dan masuk ke P3 sebagai ketua Bapilu, insya Allah bisa menjadi angin segar buat anak-anak muda, ngebantu bagaimana kita bisa step up the stone satu lagi gitu, naik satu tingkat lagi. Gitu sih. Oke, tapi interaksi sama Bang Sandi ini udah Kalau gue pribadi sudah pernah beberapa kali ketemu, walaupun komunikasinya mungkin belum dua arah, ya mungkin di next kegiatan bisa ketemu Insya atau ini terakhir lah Ilham sama Kirai. Ya tentu setidak percayanya banyak anak muda ataupun gue bahkan ya terhadap politik kita hari ini, tapi tetap gue juga memberikan ruang kepercayaan juga, apalagi ini anak-anak muda kan, teman-teman kita juga banyak yang nyalek di partai-partai lain, di dapil-dapil lain. Kalau itu ruang parlemen isinya anak-anak muda kan lebih bisa kemudian mendelegasikan aspirasi, harapan, dan kebijakan-kebijakan kita. Terlepas dari jadi atau tidaknya gitu ya. Apa yang pengen lu sampaikan terkait dengan perjuangan yang sedang saat ini lu ambil? Kan pasti berat. Banyak orang yang cuma pengen tahu bagusnya doang, baiknya doang, tapi perjuangan yang sedang lu ambil ini ada pesan-pesan yang tersembunyi yang mau lu sampaikan, khususnya untuk orang muda. siapa dulu? Ya, Ilham dulu aja. Islam dulu ya, selalu ya. sengaja. Ya, arahnya kemana? waktu mikir nih, kalau Arahnya ngomong kemana? gue bisa mikir. Justru pesan gue bukan soal politik Bang, tapi soal bagaimana kita anak muda ini menemukan natural skills kita masing-masing. Gue menjalani proses politik ini dengan senang-senang aja walaupun banyak tantangan, karena gue merasa natural skills gue ada di situ. Jadi ketika lo bekerja di tempat dengan natural skills lo, ya tempat lo bekerja akan menjadi playground buat lo. Gue sih memandang bahwa politik ini jadi playgroundnya gue. Terlepas jadi atau tidak. Terlepas jadi atau tidak. Karena di sinilah gue bisa mengekspresikan apa yang menjadi keinginan gue, yaitu berbicara, komunikasi, bersosialisasi, itu yang menjadi kesenangan gue. Nah, anak muda hari ini menurut gue, find your natural skills. Temukan apa yang menjadi kesenangan kalian, apa yang menjadi hobi kalian, dan kalau kalian bisa bekerja dengan hobi kalian, ya your workspace becomes a playground, jadi tempat bermain gitu. Menurut gue ya politik ini jadi tempat bermain gue. Jadi karena gue menjalinnya dengan senang hati. Meskipun legislatif bukan tempat kanak-kanak. Gitu Bukan ya. Bukan playground. Bukan playground, tapi jadi suasananya jadi apa ya? Jadi menjalinnya dengan senang hati aja karena senang. Kirai? Ya, kalau gue pesan anak muda nih ya, kalau dibilang harus menunggu lulus kuliah misalnya 25 tahun, bicara tentang umur segala macam. Kira kan saya belum lulus, saya belum bisa melakukan hal-hal yang di luar sekiranya dari luar pendidikan misalnya. Menurut gue, bagi anak muda ya, karena gue menjalankannya sendiri bahwa jangan nunggu kapan lo harus bisa terjun pada saat itu. Kalau bisa sekarang kenapa enggak? Dan kalau ada akses pun, ayolah, ditambah gue misal di dapil ketemu anak muda. Ayo manfaatin gue, yang gue bisa bantu, ayo kita kolaborasikan, ayo kita wujudkan dan segala macam gitu. Jadi you don't have to wait, I think you have to create it. Ini dipotong-potong sambil ada lagunya lagu Gea tuh. Jadi kayak quote sedih ya. Bukannya Ilham, JJ. Kirai, thank you. Ini udah ngobrol-ngobrol. Terima Thank you, kasih. Bang. Semangat terus lah. Ini pasti tracknya akan sangat sulit, Panjang. perjuangannya akan sangat panjang, tapi gue yakin kalau kemenangan ini nggak dicicil ya kita nggak akan pernah menang. Betul. Ya kan?
Jadi semoga apa yang kalian omongkan ya di podcast ini atau di tempat banyak itu akan diaktualisasikan setelah nanti jadi dewan. Kalau bisa sebelum, Bang. Kalau bisa sebelum. Kalau bisa sebelum. Oke, terima kasih, kita ketemu di episode berikutnya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you. Aman ya.